Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Kumara Channel. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran pada kali ini kita mulai, marilah kita bersama-sama sejenak melaksanakan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Apa saja yang kita pelajari? Materi yang kita pelajari yaitu yang pertama, pantun, dan yang kedua, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah pada manusia. Baiklah teman-teman, tentunya sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan isi dan amanat pantun. Tujuan yang kedua, kita dapat menjelaskan gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Pembelajaran 1. Isi atau makna dan amanat pantun. Perhatikan ya teman-teman. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Nah, jadi sebuah pantun itu ada isi atau makna yang tertera di sebuah pantun tersebut, ya. Terus selanjutnya amanat. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Jadi amanat itu yang tersirat yang ada di yang tersampaikan di atau melalui pantun, ya. Jadi anak-anak bisa melihat amanat pantun itu setelah anak-anak membaca pantun tersebut. Ayo, bacalah contoh pantun berikut. Mari teman-teman, kita baca bersama-sama. Saya hitung sampai 3, nanti kita mulai. 1, 2, 3. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari pantun. Apa saja isi yang ada yang tertera di pantun tersebut? Nah, perhatikan. Isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Ya, ini ya. Jadi, isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, ini merupakan makna dari pantun tersebut. Nah, maknanya ini ya, atau isinya ya, yang perlu teman-teman ketahui. Jadi nanti teman-teman pada saat membaca pantun tentunya teman-teman harus tahu isi dan maknanya. Jangan sampai teman-teman misalkan disuruh membaca pantun di depan kelas, misalkan suruh maju dan membacakan pantun, tetapi ditanya sama Bapak Ibu guru, apa isinya dan maknanya? Nggak tahu jawabnya. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu ya. Makanya harus dipahami dulu isi pantun itu apa, maknanya itu apa. Jadi harus benar-benar teman-teman tuh tahu. Nah, itu ya. Itu merupakan isi dari atau makna pantun.
Nah, apa amanat dari pantun tersebut? Amanat pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah itu amanat yang tertera di dalam pantun ini. Nah, amanat apa yang perlu kita jaga? Yaitu menjaga kesehatan tubuh kita. Itu amanatnya. Kita disarankan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Supaya apa? Supaya tidak terkena penyakit. Coba kalau misalkan tubuh kita tidak sehat, maka kita tidak bisa melakukan segala suatu aktivitas. Ya, makanya kesehatan itu adalah hal yang luar biasa yang harus kita miliki. Karena apa? Dengan tubuh kita sehat, maka kita bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Seterusnya, selanjutnya, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Nah, jantung koroner. Apa yang dimaksud dengan jantung koroner? Yang dimaksud dengan jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan proses peradangan. Itu ya. Gejala penyakit jantung koroner. Gejala yang timbulnya oleh penyakit jantung koroner meliputi yaitu yang pertama nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada. Nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, bahu dan tangan sisi kiri. Punggung, perut sisi kiri sering dianggap mah. Nah ini, jangan sampai misalkan perut sebelah kiri kita sakit, kita dianggap mah. Itu justru sangat berbahaya. Itu bisa jadi jantung koroner. Nyeri ini ringan sampai dengan berat. Nyeri dada ini disebut dengan angina. Nah itu ya, yang dapat bertahan selama beberapa menit. Jika plak belum menyumbat arteri koronaria secara total, maka angina akan mereda dengan sendirinya. Nah itu ya. Itu gejalanya yang pertama. Gejala yang kedua, keringat dingin. Nah itu salah satu gejala kita mempunyai jantung koroner. Keringat dingin yaitu mual, muntah atau mudah lelah. Nah itu. Terus gejala yang lainnya, irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia. Nah ini jadi denyut jantung kita tidak stabil ya. Nah penyebab penyakit jantung koroner yaitu jantung koroner ada banyak. Meski begitu, penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi, kolesterol dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri. Nah ini ya, perlu diperhatikan anak-anak ya. Nah, karena apa? Ya, kesehatan jantung kita ya kita mulai dari sekarang, mulai dari anak-anak kita harus dijaga. Jangan sampai nanti pada saat usia yang sudah tua baru kita menjaga, itu kan udah terlambat. Nah, sekarang untuk menjaga itu lebih baik ya dari dini. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Nah, ini contohnya ini ya. Ngeri kan ya, teman-teman ya. Makanya kita harus bisa menjaga jantung kita. Supaya apa? Supaya sehat. Ya, supaya kita tidak sesak napas kalau jantung kita tidak bisa berdenyut dengan baik ya. Ya, kalau misalkan jantung jantung kita nggak ada misalkan ya kita ya meninggal. Nah, itu ya sangat berbahaya kan. Terus yang kedua, nah
Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Nah ini, kalau sampai pembuluh darah kita tersumbat, maka penyebaran darah tidak dapat mengalir ke jantung. Nah ini kan sangat berbahaya. Makanya kita harus menjaga jantung kita supaya sehat. Supaya apa? Supaya tidak tidak mudah terkena penyakit. Yang salah satunya adalah kita harus benar-benar jangan sampai kita misalkan berlebihan melakukan suatu aktivitas yang terlalu berlebihan. Ya kita boleh melakukan suatu kegiatan. Nah misalkan kita ya itu harus benar-benar. Nah kalau misalkan pembuluh darah kita sampai tersumbat itu sangat berbahaya. Itu bisa menimbulkan penyakit jantung koroner. Ya pembuluh darah pada jantung juga yang tersumbat. Nah itu bisa dua ini bisa menimbulkan jantung koroner ini. Ya makanya kita harus benar-benar hati-hati untuk menjaga jantung kita. Ya karena jantung kita itu adalah nyawa kita. Kalau jantung kita tidak berdenyut, berarti kita ya sudah diibaratkan meninggal bahkan ya. Makanya itu harus hati-hati. Nah ini gambar apa teman-teman? Ngeri gambarnya ya. Ya kaki manusia itu sampai apa itu namanya? Gumpal-gumpal seperti ini ya. Sampai biru-biru berwarna biru. Nah, ini disebut penyakit apa namanya? Penyakit varises. Apa yang dimaksud dengan penyakit varises? Varises merupakan pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Nah, ini kalau sampai terjadi di dalam diri kita, misalkan dalam kaki kita itu mengalami pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena, nah itu akan bisa bervariat seperti ini, ya, berakibat seperti ini. Sangat ngeri kan ya? Makanya kita harus benar-benar menjaga kondisi kesehatan kita dengan baik. Tubuh kita harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai apa? Jangan sampai tubuh kita sakit gara-gara kita tidak bisa menjaga diri kita dengan baik. Ya. Orang-orang yang mengidap penyakit ini, pembuluh vena mereka juga dapat terlihat menonjol, ya, keluar berwarna biru atau ungu tua. Nah ini, menonjol keluar yang berwarna ungu tua. Nah ini, kan ngeri, ya, biru atau ungu tua. Nah ini. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti ini, berarti kita terkena penyakit varises. Ya, kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali berpilin. Nah ini kayak gini tali. Kayak tali kan bentuknya ini. Kan ngeri. Sangat mengerikan. Sebenarnya kalau kita terkena penyakit ya, makanya kita harus bisa menjaga menjaga tubuh kita menjadi sehat lah. Ya, jangan sampai kita sakit seperti ini. Ya, terutama ini jantung kita. Ya, harus kita jaga. Ya, varises dapat terjadi di semua pembuluh vena pada tubuh. Namun kondisi ini paling sering terjadi di kaki, terutama betis. Nah ini, betis ya. Terutama betis. Ya, sangat berbahaya yaitu ya. Karena tekanan yang besar saat kita berdiri atau berjalan. Nah, itu ini untuk tumpuan kita kaki ini. Nah, kalau sampai kita tidak bisa menjaga dengan baik ya, pola makan kita tidak dijaga, ya, pola makan kita harus dijaga supaya apa? Supaya kita tidak memiliki penyakit jantung. Kalau sudah terkena penyakit jantung dan terkena varises ini penyakitnya seperti hal yang lainnya, kan sangat berbahaya ya. Nah, faktor resiko varises. Kasus varises kebanyakan dialami oleh wanita dibanding pria. Nah ini, ya. Tetapi kita tidak boleh memandang seperti itu. Kita harus sama-sama menjaga. Menjaga itu lebih baik ya.
Tidak hanya itu, faktor lain yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena varises adalah obesitas, kehamilan, dan usia tua. Nah, ini ke usia tua yang bisa terjadi ya, bisa terkena penyakit varises, terutama adalah obesitas. Nah, orang yang memiliki obesitas itu harus dikurangi lah. Ya, teman-teman harus mengurangi obesitas itu. Kalau sampai berlebihan, itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Ya, sangat berbahaya buat tubuh kita. Ya, makanya jangan sampai kita memiliki obesitas ya. Ya, jangan sampai. Kalau sampai kita memiliki obesitas yang berlebihan, itu sangat berdampak buat kita. Makanya harus dijaga benar-benar ya teman-teman. Harus dijaga. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari penyakit-penyakit seperti ini. Seperti contoh varises. Ya. Nah, bagi ibu yang sedang kehamilan juga itu juga bisa berpengaruh. Ya, kalau misalkan kita terlalu banyak tekanan dalam berjalan misalkan, terlalu capek misalkan, ya itu sangat berbahaya juga. Makanya harus hati-hati. Kita harus sama hati-hati. Ya. Makanya yang terpenting jangan sampai memiliki obesitas yang berlebihan. Ya, makanya harus kita kurangi makan makanan yang mengandung lemak yang terlalu tinggi, kita kurangi. Setidaknya lah, jangan sampai kita sehari makan ayam misalkan 1 ekor, misalkan habis 1 hari. Jangan sampai seperti itu. Sayangilah tubuh kalian. Sayangilah tubuh kita. Supaya apa? Supaya tubuh kita tidak terkena penyakit. Kalau sudah terkena penyakit, siapa yang merugi? Diri kita, bukan orang lain. Makanya tolong kurangilah obesitas kita. Ya. Kegemukan kita kurangi. Ya. Kegemukan kita kurangi. Jangan berlebihan. Pas kita mentang-mentang suka makan terus. Tapi tidak ingat ya, bahwa kalau kita banyakkan makan, terutama nasi, terlalu banyak makan nasi, itu sangat tidak baik buat kesehatan tubuh kita. Makan nasi masih cukupnya. Jangan pas mentang-mentang makan nasi 2 piring, 3 piring, apalagi sama lauknya sama ayam goreng misalnya. Seenaknya sendiri. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan ini dengan baik. Baiklah teman-teman, sekian dan terima kasih. Nah, dan semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat buat kita semua. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat buat kita dan bisa bermanfaat buat semua orang. Salam semangat. Semangat dalam belajar, walaupun teman-teman belajar secara daring atau secara online. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Bye-bye.